Film ternyata bukan hanya hiburan semata. Dalam bimbingan dan konseling, film bisa menjadi sarana membentuk karakter dan mengubah perilaku siswa. Lalu, kira-kira apa saja ya fakta menarik tentang teknik sinema edukasi ini? Sebelum itu, yuk kita cari tahu terlebih dahulu tentang teknik sinema edukasi. Sinema edukasi sebenarnya lahir dari pendekatan psikoterapi, bukan dari pendidikan loh. Awalnya disebut sinema terapi, yaitu pemanfaatan film untuk membantu seseorang memahami emosi dan konflik batinnya. Teknik ini kemudian berkembang di sekolah-sekolah, terutama dalam layanan bimbingan kelompok. Melalui kegiatan menonton film bersama, siswa diajak mengenal nilai moral, sosial, dan emosional. Setelah menonton, guru BK memfasilitasi diskusi reflektif agar siswa bisa mengaitkan pesan film dengan pengalaman pribadi mereka. Nah, kamu sekarang sudah tahu kan tentang teknik sinema edukasi? Sekarang mari kita simak bersama apa aja sih fakta-fakta menarik tentang sinema edukasi ini. Ternyata saat kita menonton film, otak kita ikut bekerja secara aktif. Ada bagian bernama mirror neuron atau neuron cermin yang membuat kita ikut merasakan apa yang dialami oleh tokoh di layar. Itulah mengapa film bisa membuat penonton menangis, tertawa, atau merasa haru. Dalam konteks bimbingan dan konseling, hal ini membantu siswa mengembangkan empati, kepekaan sosial, dan kemampuan memahami perasaan orang lain. Selain menumbuhkan empati, sinema edukasi juga berfungsi sebagai sarana pelepasan emosi atau emosional katarsis. Saat menonton film dengan tema tertentu, siswa bisa menyalurkan emosi terpendam seperti marah, kecewa, atau sedih melalui tokoh dalam cerita. Proses ini membantu mereka merasa lebih lega dan seringkali menjadi langkah awal dalam memperbaiki suasana hati dan keseimbangan psikologis. Namun, film hanyalah alat pemicu. Efektivitas sinema edukasi sangat bergantung pada bimbingan konselor. Tanpa diskusi terarah, makna dari film bisa hilang begitu saja. Guru BK berperan penting mengarahkan refleksi siswa agar mereka benar-benar memahami nilai yang tersirat dalam cerita. Film untuk sinema edukasi harus disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa. Anak usia sekolah lebih cocok dengan pesan moral sederhana, sedangkan remaja butuh film yang menantang pemikiran dan identitas diri. Jika pemilihan film tidak sesuai, justru bisa menimbulkan kebingungan moral. Menariknya, beberapa negara seperti Italia dan Prancis sudah memasukkan sinema edukasi dalam kurikulum resmi sekolah. Siswa tidak hanya diajarkan menonton film, tetapi juga menganalisis pesan, nilai sosial, dan teknik sinematografi. Artinya, sinema edukasi bukan lagi sekedar alat bantu, tapi bagian dari literasi media dan pendidikan karakter global. Jadi, sinema edukasi adalah teknik yang sederhana tapi penuh makna. Dari tontonan, tumbuh tuntunan. Dari cerita di layar, lahir kesadaran dalam diri. Film tidak hanya menghibur, tapi juga mengajar, menyentuh, dan menginspirasi perubahan positif dalam diri siswa. Video ini dipersembahkan oleh mahasiswa bimbingan dan konseling angkatan 2024, karena setiap cerita bisa jadi bimbingan.